Oke, selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita mencoba akan mempelajari terkait dengan bagaimana caranya membuat sebuah berita di web. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menampilkan data yang ada di dalam database itu kita tampilkan ke halaman muka web. Nah, dalam proses penampilannya itu biasanya kita menemukan sebuah fitur read more, di mana ketika tombol atau link itu diklik, maka akan mengarah ke halaman yang lebih detail. Jadi secara konsep bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jadi misalkan saya mempunyai halaman berita. Nah, biasanya di dalam proses ini, di dalam artikel ini ada read more. Nah, read more, ketika read more diklik ini, maka dia akan mengarah ke halaman detail, judul, kemudian isi. Nah, seperti ini. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membuat dua buah page ya. Ini page pertama dan ini page kedua. Nah, di mana page pertama ini dia menampilkan list artikel. Dan page yang kedua ini adalah artikel detail. Nah, baik, kita langsung aja ke halaman kode igniternya. Di sini saya sudah install kode igniternya, di mana sudah saya setting database dan lain sebagainya. Dan untuk folder adalah website ya. Dan untuk databasenya sendiri, saya memakai yang ada di web di sini, dan artikelnya ini nanti yang akan kita keluarkan. Jadi di sini ada tanggal, judul, isi. Dan ini nanti kita nggak keluarkan semuanya, jadi kita coba judul sama isinya saja. Baik, saya akan kembali ke kode programnya. Pertama, saya akan membuat dua buah halaman ya. Saya buat controller dulu. Ini default controllernya saya copy aja. Saya rename. Saya kasih nama blog ya. Oke. Terus ini saya ganti dengan blog. Ini saya ganti dengan blog. Di view-nya saya akan membuat file, namanya adalah blog.php ya. Saya buat halamannya. Saya buat halaman sederhana. Ini nanti yang akan tampil adalah list artikelnya. Saya buat heading ya. Ini adalah judul dan paragrafnya. Ini adalah isi. Terus kemudian kita kasih HR-nya ya. Dan kemudian saya buat blog di view, saya buat blog detail lagi. Saya namakan blog detail .php. Oke. Kurang lebih isinya sama ya. Ini blog detail ini untuk menampilkan detail dari artikel. Oke, kita uji dulu di
di sini kita uji dulu di sini ya. Oke, kita uji dulu di browser. Ke host. Oke, ini ada kesalahan. No, oke, alamatnya ya. Website index blog. Oke, ini adalah judul, nanti ini adalah artikelnya. Ya, ini di bagian blog ini kita tambahkan display ini. Nah, ini nanti yang akan ketika ini diklik, dia akan mengacu ke halaman blog detail. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini ketika diklik, dia kan belum bisa. Nanti kita isi. Baik, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menyiapkan datanya terlebih dahulu, nanti akan kita keluarkan di sini. Saya kembali lagi ke kode programnya. Saya akan membuat model terlebih dahulu. Dari controller ini akan saya kopikan file, saya taruh ke dalam model. Kemudian saya rename. Saya ganti menjadi model block. Ini juga seperti itu ya. Terus controller ini kita ganti menjadi block. Ini kita hapus. Kita namakan select artikel. Nah, di select artikel di sini kita akan mendefinisikan query ya. Kita memakai query builder yang ada di CI. Jadi langsung kita bisa tulis db get nama tabelnya, hasilnya kita simpan ke dalam variabel, jangan lupa misalkan data. Terus kemudian kita rubah variabel data tadi ke dalam bentuk array. Saya namakan data array. Terus kemudian dia berasal dari data result array. Nah, karena dia select, maka ada nilai yang dikembalikan. Maka kita tambahkan return value di sini, di mana data yang kembaliannya berupa data array. Oke, kita sudah siapkan modelnya dan datanya sudah tersedia ya. Kemudian saya kembali lagi ke controllernya. Di controller sebelum di slot view ini saya akan panggil modelnya, kemudian saya panggil fungsinya. Nah, ini juga karena ini mengembalikan nilai balik ya, jadi kita taruh ke dalam variabel. Saya namakan data artikel ya. Kemudian kita parsingkan ke view-nya. Data. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke view. Di view ya. Jadi ini nanti yang akan kita looping ya antara H1 dengan HR ini. Saya panggil script query-nya terlebih dahulu. For each, namanya tadi adalah artikel ya. Yes, row
Jangan lupa kurung kurawal. Terus kemudian di bawahnya HR kita tutup looping ini. Loopingnya di sini. Nah, kemudian di judul kita print. Formnya ini adalah judul. Terus kemudian titik koma, ini kita copy. Terus ini kurang. Terus href-nya ini kita ganti, ID-nya namanya ID artikel. Nah, oke, sekarang kita coba cek dulu di database-nya di sini, judul, isi, sama ID artikel. Judul, isi, kurang. ID artikel. Oke, sekarang kita coba eksekusi ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang permasalahannya apakah yang ada di sini ditampilkan semuanya? Kan enggak kan? Biasanya ada website yang menampilkan hanya beberapa karakter saja. Untuk membaca artikel yang lebih detail lagi, bisa diklik baca selengkapnya. Nah, ini kita perlu ringkas, enggak kita keluarkan semuanya. Caranya adalah kita menambahkan fungsi ya. Kita memakai fungsi sub str ya. Terus kemudian dalam kurung isinya, terus ini ada parameternya, misalkan 200 artikel yang kita mau tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Jadi begitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Artikel yang tadinya panjang menjadi lebih pendek, disingkat menjadi beberapa karakter saja. Selanjutnya yaitu adalah untuk baca selengkapnya. Di baca selengkapnya di sini kalau kita klik 404 page not found, karena di sini kita memang belum setting untuk linknya. Cuman di sini yang perlu kalian ketahui bahwa di sini ada beberapa segmen ya. Kalau di dalam kode igniter istilahnya URI. Jadi URI segmen yang pertama ini digunakan untuk memanggil controller. Terus yang kedua ini adalah metode dari controllernya. Terus yang kesatu ini adalah parsing parameternya. Jadi, karena ini dia ngarahkan ke blok dan metodenya detail, dan metode detail ini belum kita buatkan, kita langsung buatkan aja di sini di blok ya. Controller kita buatkan detail. Ini kita copy paste saja. Ini adalah detail. Terus karena dia di URI segmen yang ketiga itu ada ID, maka di sini kita buatkan variabel namanya ID. Kan fungsinya ini ketika klik dia mengarahkan ke halaman selanjutnya, di mana halaman selanjutnya itu berisikan halaman yang artikel yang lebih detail dari halaman sebelumnya. Maka dari itu kita perlu membuat model ulang untuk halaman yang versi detailnya berdasarkan ID yang dipilih. Sama kita load model terlebih dahulu, terus kemudian ini kita simpan seperti ini, this model block. Cuman di sini saya tambahkan karena kita bukan select artikel seluruhnya, kita hanya select artikel yang berdasarkan ID yang dipilih, kita buat baru lagi metode ya. Saya tulis select where article. Oke. Saya ke model block, terus ini saya copy saja. Saya paste. Ini kita copy ya. Selanjutnya saya ke sini dulu. Ya, kita parsing ke sini, kita masukkan ya di sini untuk penanda, karena sewaktu query kita membutuhkan operasi where. Di mana di model block di sini
this db get article. Nah, di sini kita perlu tambahkan this where ya. Parameternya ada 2 di sini. Nama kolomnya dan value-nya. Di select artikel, tambahkan ID di sini. Nama kolomnya adalah ID artikel. Terus kemudian ini kita isi dengan ID. Nah, data. Oke, saya rasa sudah cukup seperti ini. Terus kemudian saya kembali lagi ke blog ya. Nah, ini disimpan dalam artikel. Terus kemudian this load view. Nah, ini tadi kita memanggil blok view. Kali ini kita akan memanggil blok detail untuk mencetak detail dari artikel yang akan ditampilkan. Saya ganti blok detail, terus kemudian ini sama ya, data ya. Terus di blok detail di sini saya buat perulangan. Ini HR-nya saya delete aja. Saya buat script untuk PHP penutupnya. Ini kita ganti. Kita isi scriptnya. Judul. Terus kemudian ini saya copy, paste. Ini saya ganti dengan isi. Sepertinya ini J-nya harus kecil. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke. Sekarang kita refresh di sini. Oh, model blok 16. Ada error ternyata. Kita lihat modelnya. Ya, sepertinya kurang titik koma ya. Oke, udah bisa. Sekarang kita klik baca selengkapnya. Dan close. Masih ada error ternyata di blok detail line 15. Sepertinya ini kurang PHP ya. Nah, oke. Seperti ini. Jadi kita coba ulangi lagi di sini. Di judul 2. Nah, dia mengarah ke judul 2, isinya adalah ini. Kita coba judul yang ketiga. Dia mengarah ke judul 3, isinya adalah ini. Oke, demikian tutorial tentang penggunaan mekanisme dari read more pada sebuah blog atau website. Silahkan nanti bisa dicoba sesuai dengan template studi kasus masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.